Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dering salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam satu hadis, taraktum fikum amraini la in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang jika kalian pendomani dua perkara itu, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat untuk selamanya. Kitabullah Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Bapak Ibu dengan pertemuan kita pada subuh yang mulia ini menjadi sarana bagi kita semua untuk mengetahui sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya kita harapkan pengetahuan kita itu bisa menyebabkan kita kembali berpedoman dalam menjalani kehidupan ini kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang barokah ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, kita kembali lanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Sahihul Bukhari karya Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala anhu. Dan sampailah kita insyaallah pada subuh kali ini pada bab ke-26 dari kitab Sahih Bukhari, babul jihadi minal iman, bab yang membahas jihad itu bahagian daripada iman. Kalau di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jihad meskipun dia tidak masuk ke dalam rukun Islam dan juga ke dalam rukun iman, tapi dia termasuk bahagian penting daripada ajaran Islam, ya. Bahkan para ulama menafsirkan hadis Rasulullah yang menyebut al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu punya 70 cabang. A'laha kalimata la ilaha illallah wa adnaha tumitul adza ani tariq wal haya syu'batun min syu'abil iman. Paling tingginya adalah kalimat la ilaha illallah, paling rendahnya memindahkan halangan yang menyebabkan orang lain susah di dalam berlalu lintas. Dan haya, malu, salah satu cabang daripada iman. Nah, di antara itu Bapak Ibu, oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memasukkan yang namanya jihad, meskipun
dia tidak ada di dalam daftar rukun iman, apalagi rukun Islam. Namun berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok Syiah. Nah, ini salah satu yang membedakan fikih Syiah dengan fikih yang dibahas di dalam kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih Syiah, jihad itu termasuk ke dalam rukun iman. Maka kalau Bapak Ibu pernah ke Iran atau setidaknya mendengar bagaimana azannya orang Syiah, kalau di tempat kita mungkin tidak ada kelompok Syiah, praktek Syiah, tapi kalau di Pulau Jawa sana sudah banyak ya masjid-masjid yang pengelolanya itu orang Syiah. Salah satu yang membedakan azan mereka dengan kita itu ada tambahan seruan hayya 'alal jihad setelah hayya 'alas shalah dan setelah hayya 'alal falah. Kalau kita azan Ahlus Sunnah wal Jamaah cuma ada dua, hayya 'alas shalah 2 kali diulang dan juga hayya 'alal falah 2 kali diulang. Kalau orang Syiah ada satu lagi tambahan, hayya 'alal jihad, mari kita berjihad ya. Kenapa demikian? Karena dalam akidah orang-orang Syiah, apapun sektenya, terutama yang paling terkenal itu Syiah Imam 12, Syiah Imam Isna Ashriyah, salah satu doktrin yang paling penting dalam keyakinan mereka adalah jihad fisabilillah, dan itu sebenarnya terambil dari sunnah Rasulullah SAW juga. Kalau kita para ulama Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam merumuskan mana yang masuk rukun iman, mana yang masuk rukun Islam, berpendoman kepada hadis Jibril ya. Hadis Jibril itu hadis di mana pada suatu hari malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW dan beliau ini menanyakan perkara Islam kepada Rasulullah, dijawab dengan rukun Islam yang 5. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah rukun iman, dijawab oleh Rasulullah dengan rukun iman yang 6. Ma huwal iman, tanya Jibril kepada Rasulullah, dijawab oleh Nabi, antu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yaumil wa kutubihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, beriman kepada akhir, beriman kepada kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan kepada para nabi, beriman kepada Rasul ya, beriman kepada qada dan qadar. Akhirnya dirumuskan oleh para ulama itu menjadi rukun iman. Di luar itu meskipun penting tapi tidak dimasukkan bahagian daripada rukun iman. Sedangkan Syiah Bapak Ibu menambah apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah tadi dengan penjelasan yang diberikan di dalam hadis yang lain. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah suatu hari ditawari sama Rasulullah, hal adullukum ala ra'sil amri wa umudihi wa dzirwati sanamih. Kamu Mu'adz, maukah aku tunjukkan kepada kamu ra'sul amri, puncak urusan di dalam Islam, wa umuduhu, tiang pondasi agama Islam, wa dzirwatu sanamih. Dzirwatu sanamih itu Bapak Ibu kalau kita bahasakan ya puncak, tapi kalau Bapak Ibu lihat onta ya, hewan onta itu kan ada unuknya, ada semacam boh dagu. Nah, itu bahasa Arabnya sanam. Ya, boh dagu onta itu namanya sanam. Dzirwatu sanami, puncak itu. Ya, puncak boh dagu onta itu. Jadi Rasulullah menawarkan 3 hal kepada Mu'adz bin Jabal. Ra'sul amri, puncak dari segala masalah, wa umuduhu, tiangnya, wa dzirwatu sanami, dan punuk daripada semua masalah. Apa itu? Ya Rasulullah, tanya Mu'adz bin Jabal kepada Rasulullah, ra'sul amri Islam, puncak dari semua perkara itu Islam. Maknanya apa? Bapak Ibu punya segudang kebaikan tapi dilakukan tidak berdasarkan Islam, tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Baik sekali kita, sangat bermanfaat kepada masyarakat, tapi iman enggak ada.
maka semua amalan kita itu ditolak sama Allah. Wa umuduhu shalah, dan tiangnya itu adalah salat. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah menjadikan salat sebagai titik pembeda, pagar pembeda, garis pembeda antara muslim dengan non muslim. Al-ahdu bainana wa bainal kafiri wal musyrik tarkus shalah. Yang membedakan antara kita muslim dengan orang non muslim apa? Ngerjain atau tidak kerjain sholat. Dan yang terakhir kata Rasulullah, wazirwatu sanamih al jihad, puncak dari semua amalan itu adalah jihad fi sabilillah. Nah dari sini Bapak Ibu kita bisa paham kenapa dari sekian banyak kelompok sekte di dalam Islam yang paling frontal ya dengan orang yang dianggap menjajah dominasi Islam itu ya Syiah. Syiah itu lebih frontal, ya lebih agresif dibandingkan, mohon maaf, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya orang Syiah itu tidak takut-takut mereka dengan Amerika itu diembargo Bapak Ibu sudah sekian lama tahun itu. Ya sedangkan negara-negara yang berpahaman mayoritas penduduknya Sunni atau Ahlussunnah wal Jamaah lebih banyak melakukan pendekatan kompromistis. Ya. Memang Bapak Ibu saya pertama sekali ke Arab Saudi itu tahun 2005, haji tahun 2005. Itu kita kesal kadang-kadang ya. Kesalnya di pelabuhan Jeddah itu banyak sekali kapal perang Amerika, US Army itu. Kapal perang Amerika semua. Kita sampai punya pikiran ini kayaknya negara nggak merdeka. Kenapa untuk jaga pelabuhannya sendiri butuh pasukan Amerika, kan kayak nggak merdeka itu Pak. Gitu juga di Mesir Pak, di terusan Suez itu banyak sekali waktu saya di Mesir itu kapal-kapal perang Amerika itu lalu lintas saja di situ tiap hari. Maka di situ kita bisa pahami ya kekesalan sebagian kelompok Islam itu, seperti Usamah bin Laden. Gimana dia nggak kesal? Tanah air dia, tanah tumpah darah dia, tapi yang jaga pasukan dari belahan dunia yang lain ya itu. Ya tadi Ahlussunnah wal Jamaah lebih cenderung kalem ya, lebih kompromistis. Sedangkan Syiah karena salah satu rukun iman mereka adalah jihad, bahkan dianggap cacat kalau mereka tak melakukan jihad, ya maka mereka lebih frontal ya dalam membicarakan masalah jihad dibandingkan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jihad itu termasuk ajaran agama kita yang penting dan dia kita butuhkan ya, karena dia sebagai salah satu instrumen di dalam agama kita untuk hifdzuddin, mempertahankan agama. Kata Imam Syatibi di dalam teori maqasid asyariyahnya, syariat ini diturunkan oleh Allah kepada kita umat Islam, kepada manusia, tujuannya ada 5. Salah satunya hifdzuddin, untuk melindungi agama. Bagaimana caranya kita melindungi agama kalau tidak ada doktrin dan ajaran jihad? Maka saya ingat Bapak Ibu, di Al-Azhar itu salah satu mata kuliah yang diintervensi sama asing untuk dihapus itu mata kuliah jihad. Di semester terakhir, di tingkat terakhir, di fakultas, semua fakultas Pak, bukan hanya fakultas keagamaan, karena Al-Azhar itu punya lebih kurang 26 fakultas. Al-Azhar itu, kalau UI Naraniri cuma 9, Al-Azhar 26 fakultas. Dan ada orang Aceh almarhum ya, Allahu yarham, dokter gigi, beliau dokter gigi Fisna sudah almarhum. Beliau ngambil master bedah mulutnya itu di Al-Azhar. Saya tanya sama beliau, di fakultas kedokteran gigi ada nggak materi jihad? Ada, ternyata kuliah jihad. Karena itu salah satu materi ajaran yang sangat penting dan diajarkan di seluruh fakultas di Al-Azhar Syarif. Ya, itu yang pernah dapat intervensi ya, sampai dulu Raja Inggris sekarang ya, Pangeran Charles, dulu dia masih pangeran, dia khusus datang ke Al-Azhar untuk meminta agar mata kuliah itu dihapus dari kurikulum Al-Azhar, tapi ditolak mentah-mentah oleh Syekhul Akbar Al-Azhar pada saat itu, Imam Muhammad Sayyid At-Tantawi rahimahullahu ta'ala anhu.
Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam bab ke-26 ini kita akan membahas masalah jihad minal iman, dan dia adalah bagian daripada iman. Imam Bukhari mengutipkan kepada kita sebuah riwayat hadis dari guru beliau, haddatsana Haramiyun bin Hafsin Al-Basri, ya, guru beliau yang berasal dari kota Basrah, sebuah kota tua yang ada di negara Irak sekarang. Qala haddatsana Abdul Wahid, dan gurunya Haramiyun bin Hafsin mendapatkan riwayat ini dari gurunya lagi Abdul Wahid. Qala haddatsana Umarah, qala haddatsana Abu Zur'ah bin Amru bin Jarir, atau yang sering kita kenal dengan sebutan Imam Ibnul Jarir. Qala, beliau salah seorang tabi'in, muridnya sahabat Rasulullah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Aba Hurairata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah mengucapkan suatu perkataan yang dia nisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, intadaballahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa imanun bihi wa tasdiqun birusuli an urji'ahu bima nala min ajrin aw ghanimatin aw udkhilahul jannah. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, intadaballah, Allah menggaransi, Allah menjamin, liman kharaja fi sabilih, siapa saja yang keluar untuk berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sabda yang model seperti ini banyak sekali ya di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis Rasulullah. Ada garansi dari Allah diberikan khusus kepada orang yang mau berjihad fi sabilillah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menyebut membeli, innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah memberi untung, ya, membeli tapi dengan keuntungan kepada setiap mukmin yang menukarkan jiwanya, hartanya untuk membela ajaran agama Allah, maka Allah akan memberikan surga, digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka surga. Maka Bapak Ibu, di dalam fikih tajhis mayit, orang yang mati dalam keadaan syahid perlakuannya berbeda dengan orang yang mati dalam keadaan yang tidak syahid. Mereka yang meninggal dalam keadaan syahid dikuburkan dalam keadaan apa yang mereka kenakan terakhir. Jadi tidak usah diganti dengan kafan, dan bahkan jenazahnya tidak dimandikan, tapi langsung disolatkan dan dikuburkan. Kalau kita yang lain Bapak Ibu yang tidak mati syahid, kalau ada di dalam masyarakat kita yang tidak mati syahid, mayitnya tidak kita mandikan dan mayitnya tidak kita kafankan, itu satu kampung berdosa itu. Karena termasuk 4 hal yang ada di dalam tajhisul mayit, hukumnya fardu kifayah dalam satu masyarakat. Dari memandikan, mengkafankan, menyolatkan sampai dikuburkan. Tapi orang yang meninggal syahid fisabilillah tidak wajib dia dimandikan dan juga tidak wajib dia dikafankan, tapi langsung disolatkan dan dikuburkan. Maka oleh sebab itu dulu di masa Rasulullah SAW banyak para sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami semua kepingin, bercita-cita untuk mati syahid. Ya, seperti Rasulullah juga di sini bilang, ya, walaula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan umatku, ya, maqa'atu khalfa sariyah, saya tidak nyaman duduk di belakang pasukan tempur. Maksudnya Nabi Muhammad senangnya berada di garda terdepan, di garis terdepan. Tetapi itu tentu akan membuat umat Nabi Muhammad repot. Bapak Ibu, kalau datang panglima aja ke Aceh dulu waktu konflik,
itu satu batalion pasukan repotnya setengah mati. Yang ngawal mereka kan tutup jalan. Saya ingat waktu itu pernah sekali datang Kasat ya waktu itu beliau, mantan Menteri Pertahanan Riyamizat dia Cudu itu, Kasat beliau. Waktu itu masih darurat militer, Pangdam kita itu Pak Endang Suarya. Makan di mie Aceh di Rajali itu Pak, waduh, kita yang ada di dalam disuruh cepat-cepat keluar. Ya, disuruh cepat-cepat. Itu pasukan satu batalion repot setengah mati itu kan untuk mengawal panglimanya. Nah, seandainya Nabi Muhammad SAW berada di garis terdepan berjihad, pasti itu akan membuat repot para sahabat yang lain. Maka Rasulullah bilang, walaula an asyqa ala ummati, seandainya tidak membebani umatku, maka atu khalfa sariyah, aku tidak akan pernah mau duduk mengendalikan pasukan dari belakang pasukanku, tapi beliau ingin di garda terdepan. Tapi itu kan tidak mungkin bagi seorang panglima. Walawadittu an uqtala fi sabilillah summa uhya summa uqtala summa uhya summa uqtala, dan saya betul-betul kepingin terbunuh fi sabilillah, kemudian Allah hidupkan saya lagi, kemudian Allah bunuh lagi saya, kemudian Allah kembali menghidupkan saya, kemudian saya kembali terbunuh syahid fi sabilillah. Itu keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu menjadi keinginan banyak sahabat Rasulullah dulu Bapak Ibu. Apalagi setelah perintah jihad fi sabilillah turun kepada Rasulullah. Jadi pada saat periode dakwah Nabi Muhammad di Mekah selama lebih kurang 13 tahun, Nabi Muhammad tidak diizinkan memobilisasi massa berjihad fi sabilillah. Tidak ada izin dari Allah. Sampai kemudian Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, sekitar 1 tahun 6 bulan setelah Nabi Muhammad hijrah, turun perintah Allah yang mengizinkan semenjak itu Nabi Muhammad berjihad fi sabilillah. Ayatnya berbunyi, uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Mulai hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan berperang kepada mereka yang selama ini dizalimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala maha sanggup memberikan pertolongan kepada mereka yang terzalimi. Maka Bapak Ibu, semenjak turun perintah itu Rasulullah melakukan siasat. Jadi ada pasukan Quraisy yang melakukan perjalanan dagang ke Yaman, perjalanan dagang ke Syam. Syam itu kan letaknya utara kota Mekah. Jadi siapapun yang mau pergi ke Syam dari kota Mekah, pasti dia harus melewati kota Madinah. Nah, kelompok dagang ini Bapak Ibu, saat mereka mau kembali ke kota Mekah bawa hasil dagang yang berlimpah, mereka untung banyak, diganggu sama Rasulullah. Ya, diperintah sama Nabi, ini pasukan kita ganggu. Kenapa? Karena mereka dulu sudah merampok harta kita. Jadi Rasulullah dan para sahabat hijrah ke kota Madinah, Pak, harta bendanya tinggal semua. Rumah itu tinggal. Kalau sekarang kan kita bisa ganti dengan sukuk, ya, nanti cairkan di Madinah, atau rekening kita masukkan dulu duit kita ke dalam rekening, nanti kita tarik ke bank sampai ke Madinah. Kalau dulu ndak ada bank, ndak ada transferan. Jadi bawa apa yang memungkinkan untuk dibawa saja. Kalau uangnya banyak, ada 100 ekor onta, ya tinggallah semua di kota Madinah. Kompensasi untuk itu semua, Nabi Muhammad mencegah kelompok dagang, ya, kafilah dagang orang-orang Mekah yang mau kembali dari kota Syam, dicegat sama Nabi Muhammad setelah turunnya perintah berjihad fi sabilillah. Nah, keinginan rencana Nabi Muhammad mencegat kafilah dagang ini diketahui oleh pemuka Quraisy, sehingga Abu Sufyan, Abu Jahal pada saat itu menggerakkan pasukan untuk segera menuju ke kota Madinah, sehingga terjadilah perang pertama dalam sejarah Islam, namanya Perang Badar. Nah, itu sejarah terjadinya Perang Badar. Maka Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, semenjak turunnya ayat tadi yang mengizinkan Nabi Muhammad dan umat Islam berperang, uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir, itu banyak sekali para sahabat yang tanya, ya Rasulullah, seandainya nanti kami meninggal dunia tapi tidak ditakdirkan
meninggalnya dalam keadaan syahid seperti apa? Nah, maka kemudian dalam fikih Pak ada dua kategori. Ada orang yang meninggal dunia matinya mati syahid, ada orang yang meninggal dunia tidak mati syahid tapi mendapatkan pahala syahid. Dan itu Bapak Ibu, semua kita punya kemungkinan dapat yang kedua ini. Tapi yang pertama ini syaratnya harus berjihad fisik. Nah, itu disepakati oleh semua para ulama di dalam fikih mazhab 4 Ahlus Sunnah wal Jamaah, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kalau yang namanya jihad mati syahid Pak, dan kita berhak, kalau di kuburan saya banyak itu kemarin pergi di daerah Tangsi, di daerah Padang Tiji itu Pak, kuburan-kuburan para pejuang dulu, tertulis di bawahnya di kuburannya itu syahid fi sabilillah. Itu kuburan para pejuang kita dulu melawan Belanda, karena kan ibu kota kita pindah saat Belanda berhasil menguasai Kutaraja. Itu orang Aceh memindahkan ibu kotanya ke Kemala, daerah yang ada di Pidi sana, dipindahkan ibu kotanya. Nah, yang pertama ini syaratnya harus berjihad fisik dan tidak ada tempatnya. Di tempat kita tidak ada nih Pak, mau jihad gimana? Nggak ada pas orang kafir. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Tapi yang kedua, yang pahala syahid, nah ini semua kita bisa Pak. Sehingga ada seorang sahabat Nabi Muhammad namanya Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, tanya, ya Rasulullah, bagaimana nanti seandainya tidak ada lagi perang, keadaan damai, kami tidak mati syahid, itu kan? Maka Rasulullah jawab, nanti ada juga jawaban Nabi Muhammad ini dalam Sahih Bukhari. Apa kata Rasulullah? Man sa'ala syahadatan bisidqin ballaghahullahu manazila syuhada wa in mata ala firasyih. Barang siapa yang bersungguh-sungguh minta kepada Allah agar dia diberikan dalam keadaan mati syahid, maka Allah Subhanahu wa taala akan memposisikan dia sebagai syuhada wa in mata ala firasyih, meskipun dia nanti matinya di atas kasurnya, di tempat pembaringannya. Dan ini Bapak Ibu terjadi dengan banyak para sahabat Nabi. Khalid bin Walid Pak, itu panglima perangnya Nabi, jenderalnya Nabi. Dua orang yang digelari oleh Rasulullah sebagai Asadullah, salah satunya adalah Khalid bin Walid, singanya Allah. Dan di badannya itu Pak puluhan bekas luka, tebasan pedang, tembusan anak panah, tembusan daripada tombak di badannya Khalid. Tapi meninggalnya beliau Pak sakit di atas tempat tidurnya. Khalid bin Walid nggak meninggal di medan perang, tapi meninggal di tempat kasurnya. Maka Khalid bin Walid itu sedih sekali. Dalam keadaan sedih itu beliau sudah mau sakratul maut. Kenapa saya yang tiap hari jihad fisabilillah kok matinya di tempat ini? Ya. Dalam keadaan seperti itu dihibur sama sahabat tadi Sahal bin Hunayf. Kamu Khalid nggak usah sedih. Dulu di masa hidupnya Rasulullah saya pernah tanya sama beliau, bagaimana kalau ada kita yang meninggalnya enggak di medan perang? Maka Rasulullah jawab, man sa'ala syahadatan bisidqin, barang siapa yang meminta kepada Allah untuk mati syahid dengan jujur, dengan sebenar-benarnya. Kalau kamu bukan lagi jujur, memang tiap hari berjihad, ya kan? Maka balaghahullahu manazila syuhada, Allah akan memposisikan kita sebagai seorang syuhada wa in mata ala firasyih, meskipun kita nanti meninggal di atas tempat pembaringan kita. Maka Bapak Ibu dikenallah di dalam fikih kita itu dengan mati dapat pahala syahid. Al-Gharik, orang yang tenggelam. Wanita hamil meninggal saat dia mau melahirkan juga dapat pahala syahid. Man kharaja li talbil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yakhruj, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia dianggap fi sabilillah sampai dia kembali nanti ke keluarganya. Maka Bapak Ibu ini kan fi sabilillah ini. Ya, sampai nanti balik ke rumah. Ya, kalau ini meninggal, nauzubillah min zalik, saya enggak doa Bapak Ibu meninggal. Seandainya, maka Bapak Ibu ini dapat pahala syahid. Ya, keluar apa tadi niatnya, sholat subuh berjamaah, kemudian ikut pengajian hadis, maka kita dalam keadaan fisabilillah. Sebab itulah Imam Syafi'i Bapak Ibu pernah berpantun dalam satu syairnya.
Ya, selain yang paling populer kan safir tajid iwadan amman tufariquhu wansab fa inna ladzal ainshi fin nasabi. Bermusafirlah kalian, tajid iwadan amman tufariquh, pasti kita akan menemukan pengganti dari orang yang kita tinggalkan di kampung halaman. Dulu di kampung halaman kita punya orang tua, sampai di perantauan ada juga sosok-sosok orang yang bisa mengganti peran orang tua kita. Wansab, bersusah-susah payahlah. Fa innal ladzal ainshi fin nasabi. Enaknya hidup itu setelah kita bersusah payah. Kalau tiap hari senang nggak enak hidup. Nah, dalam pantun beliau yang lain, beliau mengatakan gini, sa'adribu fi tulil ardi wa irduha analu mu'aradi wa irduha fa in talifat nafsi fakana lillahi darruha wa in salimat fakana ruju'u qariba. Saya akan melangkahkan kaki ini sepanjang garis muka bumi. Sa'adribu fi tulil ardi wa irduha. Buat apa? Analu muradi wa irduha, untuk memperoleh apa yang menjadi cita-citaku selama ini, menuntut ilmu. Maka beliau perantau. Imam Syafi'i itu Bapak Ibu perantau. Satu-satunya ulama yang senang merantau itu Imam Syafi'i. Lahir di Gaza, Palestina. Tapi kemudian setelah bapaknya meninggal dunia dibawa pulang sama ibunya ke Mekah karena mereka aslinya dari kota Mekah. Usia 9 tahun Imam Syafi'i sudah diberi untuk dididik kepada Imam Malik, ya, Imam Malik di Madinah. Beliau di Madinah dari usia 9 tahun sampai usia belasan tahun, ada yang bilang sampai 18, ada yang bilang sampai 16 tahun dididik sama Imam Malik. Ini saya ingat kemarin baca buku Aceh di masyarakat kita Aceh, Pak. Tengku itu punya posisi penting, ya. Di dalam buku yang saya baca itu, dulu orang Aceh kalau anaknya sudah masuk usia yang boleh dididik, biasanya diantar sama orang tuanya kepada seorang tengku, ya, karena dulu nggak ada guru, tengku semua gurunya. Ya, itu dibawa makanan, apakah belekat atau kue atau beras atau apa, pokoknya makanan dibawa. Kemudian satu lagi rotan dibawa, Pak. Jadi yang kasih rotan itu orang tua murid kepada tengku. Seraya dia bilang, nyo kalunjuk anak lon kedron udip mati, mesti udip nak pulang, mesti mati nak pulang tubuh. Kayak gitu di dalam buku itu. Jadi orang Aceh itu dulu, Pak, memberikan hak kuasa penuh untuk mendidik seorang anak kepada tengku. Kalau sekarang kita ada guru mukul dikit murid, udah kena Komnas Perlindungan Anak. Saya sayang kadang-kadang, ya, guru itu kadang-kadang nggak mendidik, dia mukul sedikit kan gitu, udah kena lapor kepada Komnas Perlindungan Anak. Kalau dulu, Pak, orang Aceh nyo udip mati anak lon serahkan mak dron, mesti batu nyopat awi diserahkan awi. Pernah terasa seperti itu? Ya, saya nggak merasakan, Pak. Mungkin itu dulu, ya, dulu. Ya, mesti mati nuk pulang tubuh, mesti luka tapubat, kayak gitu. Ya, maka dulu, Pak, di pesantren kami di Ruhul Islam Anak Bangsa ada seorang anak Panglima Gam. Saya sebut aja lah, Pak Darwis Jenip. Itu anaknya di kita. Beliau ngirim anaknya di kita. Nah, suatu hari, Pak, anaknya nakal, sehingga ada satu ustadz di situ mukul, ada luka dikit. Dia enggak tahu kalau ini anak Darwis Jenip. Akhirnya belakangan dia tahu, takutnya luar biasa. Sabtu Minggu kan datang itu wali murid, ya, ke pesantren, kadang-kadang ngambil liburan bawa pulang sebentar. Nah, anak ini ngadu sama bapaknya. Datanglah Darwis Jenip cari kita. Ini udah takut semua, Pak. Dia Panglima Gam cari kan itu. Dia takut semua. Tapi saya salut sama beliau. Bilang, tengku, mesti singa hanik lon salah lon nepoh ju luka tak ubat mati nak pulang tubuh ke lon mak itu semangat lagi. Setelah beliau ngomong seperti itu, semangat lagi itu, ya, guru-guru di pesantren itu mendidik, ya. Nah, ini Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, semua bisa dapat pahala syahid insyaallah. Meskipun untuk mendapatkan status syahid kita harus berjuang fisik, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. La yukhrijuhu illa imanun bihi wa tasdiqun birusuli. Tapi syaratnya
jihad fisabilillahnya itu karena Allah Subhanahu wa taala ya, iman kepada Allah, imanun bi wa tasdiqun bi rusuli, dan meyakini kerasulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dulu pernah terjadi orang jihad fisabilillah bukan karena Allah tapi hamiyah. Hamiyah itu Pak, kebanggaan. Kan biasanya dulu gitu, enggak usah jauh-jauh lah. Saya ingat betul karena dulu waktu kecil senang nonton voli. Itu kalau sudah main voli, enggak cari poin kadang-kadang orang kita Pak, cari kepala. Kalau bisa sudah smash kepala orang, hebat kali itu. Hamiyah, bangga dia. Oh, dapat 20.000 sawer. Disawer sama menonnya, uleh dikasih harga Pak. Kadang-kadang ada tim kesebelasan itu yang agak besar atau banyak omong, nah itu dikasih harga. Nyan mesti kae semis ule sigam nyan 50.000 Pak lu dikasih harga. Setelah itu bangga dia. Oh, bangga meskipun timnya kalah. Nah, itu namanya hamiyah. Dulu Bapak Ibu ada orang Arab ikut jihad di belakang pasukan Rasulullah, bukan mengharapkan pahala dari Allah, bukan mengharapkan pahala jihad, tapi ingin gagah-gagahan. Ya, itu namanya hamiyah. Nah, maka ini ditolak sama Rasulullah. Orang yang kepingin gagah-gagahan bukan di sini tempatnya. Ini bukan jago-jagoan di sini. Ini benar-benar murni untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala ya. An urji'ahu bima nala min ajrin au ghanimatin au udkhilahul jannah. Jadi orang yang berjihad fisabilillah dijamin sama Allah, dia pulang dalam keadaan 3 hal. An urji'ahu, saya menjamin akan saya kembalikan dia bimana lamin ajrin, dia mendapatkan pahala berjihad fisabilillah, kemungkinan yang pertama. Au ghanimatan, atau mendapatkan harta rampasan perang. Nah, yang ini dulu sempat dilarang ya. Jadi dalam syariat sebelum Nabi Muhammad, ghanimah itu Bapak Ibu haram hukumnya ya. Maka kemudian turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annama ghanimtum fa anna lillahi khumusahu wali rasul, dan seterusnya. Ketahuilah harta ghanimah yang kalian peroleh itu 1/5-nya buat Rasulullah, 4/5-nya buat orang yang berjihad. Nah, maka di dalam sekte Syiah Pak, kembali ke Syiah tadi, itu semua orang Syiah wajib zakatnya itu khumus 1/5 Pak dari hartanya. Banyak itu. Kalau kita cuma 2,5% Ahlussunnah wal Jamaah, maka orang Syiah punya cukup banyak harta agama yang itu bisa dipakai untuk menyebarkan ajaran dan paham kesyiahan mereka itu. Ya, kenapa? Semua orang wajib membayar 1/5. Dulu Rasul, setelah Rasul nggak ada kepentingannya digunakan untuk menyebarkan agamanya Rasulullah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah turunnya ayat tadi, para sahabat masih ragu. Emang boleh harta ghanimah? Harta ghanimah kan harta yang paling nggak jelas Pak, lebih nggak jelas daripada riba itu harta ghanimah. Harta orang kafir, mungkin dari prostitusi di situ, dari jual beli minuman keras, dari jual beli daging babi, dan juga dari transaksi ribawi berkumpul dalam satu yang disebut dengan harta ghanimah. Maka turunlah kemudian ayat Al-Quran yang berkata, wa'lamu annama fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Makanlah dari harta rampasan perang yang kalian peroleh sebagai rezeki yang halal dan baik. Ya, turun ayat itu. Maka kemudian Rasulullah menegaskan dalam hadis ya, terkenal sekali hadis itu, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Ada 5 perkara yang Allah secara khusus memberikan kepadaku dan tidak pernah diberi kepada nabi-nabi sebelumku, kata Rasulullah. Salah satunya apa? Uhillat li al-ghanaim. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan ghanimah kepadaku dan tidak pernah dihalalkan kepada nabi-nabi sebelumku. Nah, ini juga di dalam hadis ini disebut Allah menggaransi orang yang jihad fisabilillah pulang membawa salah satu dari 3 hal ini. Dia kembali selamat, sehat, fisik kepada keluarganya, maka dia mendapatkan pahala. Atau dia pulang dalam keadaan kemenangan, selain dapat pahala dia dapat harta ghanimah. Au udkhilahul jannah, atau dia saya masukkan ke dalam surga, kata Allah ya. Ya, maka Bapak Ibu dulu kalau kita lihat perangnya para sahabat Nabi kadang-kadang heroik.
seperti yang terjadi sama Amru bin Syu'aib dalam perang Uhud. Nabi Muhammad itu sudah terdesak, terkepung dari segala penjuru karena Khalid bin Walid dengan pasukan berkuda memutar dari arah belakang dan menyerang umat Islam dari Bukit Jabal Rumah itu. Setelah Bukit Jabal Rumah ditinggal sama pasukan pemanah yang dipimpin oleh Hamzah, nah diserang dari belakang, terkepung Nabi Muhammad. Itu Amru bin Syu'aib, Bapak Ibu, dia menjadikan badannya sebagai tameng melindungi Nabi. Ada orang panah dari utara, dia tahan dengan badannya. Ada orang lempar tombak dari selatan, dia balik tahan badannya. Sehingga badannya ini, Bapak Ibu, penuh dengan anak panah, penuh dengan tombak, penuh dengan tebasan perang. Dan sahabat, kalau kita mungkin mau seperti itu, tapi dari garis yang paling belakang. Jangan yang paling depan, yang paling belakang aja. Ya, kenapa seperti itu? Karena mereka yakin betul dengan janji Allah Subhanahu wa taala tadi, ya. Udkhilahul jannah. Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Walaula an asyqa ala ummati. Kalaulah, ya ini yang terakhir yang tadi sudah kita baca. Walaula an asyqa ala ummati. Kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, maqa'atu khalfa sariyah. Aku tidak akan pernah duduk di belakang pasukan tempur. Jadi Nabi Muhammad itu kepingin betul untuk banyak berbuat baik sebaik-baiknya. Tapi karena posisi beliau, kadang-kadang kesempatan beliau berbuat baik itu punya batasan. Contoh, maka dalam Al-Quran disebut, Pak, di akhir surat Taubat itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Harisun itu apa? Berusaha melakukan kebaikan kepada kalian sebanyak-banyaknya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Seperti cerita kita pada pertemuan yang lalu, saat awal-awal Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, ada kaum muslimin yang meninggal dunia. Seluruh proses tajhiz mayatnya itu dilakukan sendiri sama Nabi. Nabi yang memandikan, Nabi yang mengkafankan, Nabi yang menyolatkan, Nabi pula yang turun ke liang lahat, meletakkan mayat itu di liang lahat, baru kemudian dikuburkan. Tapi itu kan nggak mungkin ya dilakukan semua sama Rasulullah. Rasulullah banyak kerjaan yang lain. Sehingga kemudian para sahabat buat kesepakatan nama Nabi, ya Rasulullah, kalau besok ada orang yang meninggal dunia, urusan memandikan, mengkafankan, menguburkan, urusan kami. Anda tinggal mendoakan aja mayat. Setuju akhirnya. Kenapa? Rasulullah bilang, a'ridu alayya mautakum madumtu baina adhurikum fa inna du'ai lakum rahmah. Tolong bawa kemari orang yang meninggal dunia di kalangan kalian kepadaku, saya akan mendoakannya mumpung saya masih hidup, karena doa saya kepada orang yang sudah mati itu adalah rahmat bagi mereka. Ya gimana enggak rahmat, Bapak Ibu? Yang doa Allahumma ighfir lahu, Allahumma lah tahrimna ajrahu, Rasulullah. Yang mengaminkannya orang-orang seperti Abu Bakar, Umar, Utsman. Kalau di masa kita sekarang yang baca doanya nggak jelas, yang aminkan lebih nggak jelas lagi. Kan rahmat itu. Maka akhirnya para sahabat mengunci Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seperti itu yang lain-lain biar kami aja, ya. Engkau tinggal menyolatkan jenazah. Disepakati akhirnya. Nah, Bapak Ibu, gini juga, walaula an asyuka ala ummati, kalaulah hendak dirasa memberatkan umatku, maqa'atu khalfa sariyah. Saya tidak pernah mau duduk di belakang sariyah. Sariyah itu pasukan tempurnya Rasulullah. Maka perang dalam sejarah Islam dibedakan dalam dua kategori, sariyah dan maghazi. Ghazwah atau maghazi, setiap perang Nabi Muhammad terlibat langsung di garda terdepan, itu maghazi. Dan jumlahnya lebih sedikit daripada sariyah, jumlahnya 30 sekian, ya. Ada satu lagi namanya sariyah. Sariyah itu Nabi Muhammad nggak ikut serta. Itu, Pak, sebelum terjadi perang Badar, di dalam kitab Zadul Ma'ad karangan Imam Ibnul Qayyim, ada 10 peperangan kecil sebelum perang Badar. Ada 10 peperangan kecil yang terjadi antara umat Islam dengan orang kafir Quraisy. 10 perang kecil. 10 perang kecil ini Nabi Muhammad nggak terlibat. Itu termasuk ke dalam sariyah. Ya, sariyah perang yang dipimpin oleh sahabat yang di-SK-kan oleh Rasulullah. Rasulullah angkat seorang panglima perang, kamu pimpin. Nabi Muhammad tidak ikut. Nah, itu namanya sariyah. Maka Rasulullah bilang, kalau tidaklah memberatkan umatku, akan aku terlibat dalam semua perang. Tapi itu memberatkan umat Nabi Muhammad.
walau wadittu anni uqtala fi sabilillah summa uhya, dan saya benar-benar kepingin saya terbunuh di jalan Allah, kemudian saya dihidupkan kembali, kemudian terbunuh, dihidupkan kembali, kemudian saya terbunuh. Nah, itu keinginan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, semoga apa yang kita sampaikan pada subuh yang berbahagia ini ada manfaatnya buat kita semua, dan juga semoga tentu kita semua berniat ya, setidaknya mendapatkan pahala syahid ya dalam kehidupan kita ini, salah satunya dengan berkomitmen tetap menjalankan ibadah amal soleh di jalan Allah. Selama itu menjadi komitmen, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita pahala syahid meskipun kita meninggal di atas pembaringan kita. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasru minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.